Pagi semua Bapak Tuhan. Pagi kurang semangat pagi. Selamat pagi saudara. Ya, saya rasa ada lagi yang mengantuk kan pada pagi ini. Apalagi kita sudah tiba pada hari terakhir. Itu lebih dahulu kita mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kita yang telah memberikan kesempatan bagi kita retreat tahun ini. Ya. Pada officer kita. Dan saya percaya kita semuanya bergembira, bersuka cita selama 2 hari kita berada di tempat ini. Saya juga berterima kasih kepada panitia yang telah memberi kesempatan untuk bahas sedikit akan firman Tuhan yang merupakan bekal kita hari ini bahkan seterusnya. Dan terlebih lagu yang baru saja diberikan oleh keluarga auditor. I would like to say thank you very much ya, to the beautiful song, ya, lagu yang indah tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak, sudah inilah dia yang ideal itu ya. Menyanyi bersama-sama memuji Tuhan ya. Dan isi pekabaran dari lagu itu sesuai dengan apa yang kita mau bahas pada pagi ini ya. Karena apabila kita mengasihi sesama manusia ya, tentu ini adalah karena kita telah memandang akan Yesus Bapa kita yang baik. Sebelum kita membahas firman Tuhan, kita akan mengundang Roh Kudus untuk berbicara kepada kita. Bapa di surga, terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami pada pagi ini. Bahkan istirahat yang kami sudah nikmati dalam 2-3 hari di tempat ini. Dan sekarang pada pagi ini kami mau dengar suara-Mu. Kenyangkan jiwa kami yang Bapa ini. Biarlah firman-Mu yang kami akan pelajari benar-benar menuntun kami pada jalan yang benar yang akan menuju hidup yang kekal. Terima kasih atas kehadiran Roh. Dalam nama Yesus kami persembahkan. Amin. Judul renungan kita adalah Tuhan adalah Gembala. Kita sudah sering mendengar dan tidak salah kita mengulangi akan yaitu Mazmur pasal 23. Yang menuliskan ini adalah Raja Daud. Karena dia adalah seorang gembala. Dia mempunyai banyak pengalaman menggembalakan domba orang tuanya. Tetapi yang paling meresap dalam hati Daud adalah bagaimana Tuhan begitu dia jadikan gembalanya, dia betul-betul rasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan counterpart daripada Mazmur 23 ini telah dituliskan juga di dalam Yohanes pasal 10, saudara-saudara, di Perjanjian Baru, yang menyatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Jadi kita tidak bisa pisahkan Mazmur 23 dari Yohanes pasal yang ke-10. Karena benar-benar Yesus adalah intinya dari semuanya. Kalau kita jadikan Yesus gembala kita, Raja Daud sendiri berdasarkan kesaksiannya, dia bilang luar biasa. Coba kita lihat ayat 1, dia bilang, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Di sini kita melihat Daud, peranan Allah dalam hidupnya dibagi dalam 2 bagian. Kalau kita lihat hanya 6 ayat dalam buku Mazmur 23, ayat 1 sampai ayat 4 kita akan lihat bahwa Tuhan adalah seorang gembala yang baik. Lalu ayat 5 dan ayat 6, nanti Raja Daud akan mengungkapkan bahwa Tuhan itu adalah tuan rumah yang baik. Dengan demikian sebenarnya judul dari Mazmur 23 ini adalah Tuhan adalah gembala dan tuan rumah yang baik. Kita mulai dari bagian yang pertama, Tuhan adalah gembala yang baik. Ini ditekankan dalam ayat yang pertama, bagian A. Tuhan adalah gembalaku. Kata ku di sana
Itu kata yang paling indah, saudara. Karena tidak ada yang paling penting dalam hidup seseorang kalau itu milik aku. Itu menyatakan kepunyaanku, milikku. Kita rela korbankan untuk apa saja yang menjadi harta yang paling berharga bagi kita. Nah, kalau kita umpamanya bertemu dengan kawan-kawan, kita bangga untuk menyatakan, ini adalah anak-anakku, ini adalah istriku, kataku di sana. Saudara, ini adalah suamiku. Karena ini yang paling berharga, kita rela korbankan nyawa kita untuk ini. Kau adalah milikku. Saya rela lakukan apa saja untuk kepunyaan. Itu sebabnya pada waktu Thomas, satu murid Yesus, setelah Yesus bangkit dari kubur, dia tidak yakin Yesus bangkit dari kubur. Akhirnya Yesus katakan kepada Thomas, dia bilang, Thomas, coba cucukkan dulu jari-jarimu pada bekas daripada apa? Daripada tombak dan paku ini. Apa reaksi daripada Thomas? Dicatat dalam Yohanes 20:28. Dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Luar biasa. Itulah respons dari seorang yang sangat mencintai gembalanya. Tuhan, Allah. Dan untuk itulah Thomas rela bersaksi bagi Yesus. Bahkan dia memberikan nyawanya menurut tradisi, yaitu di India, saudara. Dia di sana mati sakit di negara lain. Every hour of every day, someone somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week. Oleh karena itu, menurut Mazmur pasal 23 ayat 1, kalau kita jadikan Yesus gembala kita, takkan kekurangan. Itu kesaksian daripada Daud. Nah, coba kita bayangkan pada zaman Daud, ini di daerah Palestina. Biasanya seorang gembala itu bangun kira-kira jam 3, jam 4 pagi. Karena daerah Palestina ini kalau sudah agak siang panas. Domba-domba biasanya kurang tahan di daerah yang panas. Jadi pagi-pagi dia sudah bangun. Lalu setelah dia sudah siap, dia akan bangunkan domba-dombanya. Saya tidak tahu apa tanda-tanda yang dia gunakan untuk membangunkan domba-dombanya. Dan domba-dombanya tahu akan suara gembalanya. Itu yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Lalu dia akan buka gerbang ataupun pintu daripada kandang domba-domba tersebut. Yesus sendiri gunakan kata ini dalam ayat 3. Dibilang untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suara. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Jadi domba-domba ini punya nama, saudara. Saya nggak tahu apa nama yang diberikan. Mungkin satu si Blacky, mungkin si Whitey, entah apa namanya itu. Ada nama. Gembala tahu domba-dombanya dengan namanya. Yesus juga gembala kita, dia tahu nama kita. Dia tahu jumlah rambut kita. Dia tahu kondisi kita. Dengan demikian kita tidak perlu ragukan untuk menyerahkan hidup kita sebagai seorang domba kepada Kristus. Jadi itu yang dilakukan di sini. Ini yang Yesus jelaskan dalam Yohanes pasal 10. Dan dia biasanya akan duluan keluar menuntun domba-dombanya itu. Nah, Palestina, saudara, bukan daerah yang begitu rata tanahnya, ya, berbukit-bukit, berbatu-batu di sana.
Dan dia bertujuan untuk membawa domba-dombanya ke padang rumput. Karena kalau tempat yang berbatu-batu, tidak banyak rumput di sana. Domba-dombanya akan cukup makan dalam hal ini. Dan domba ini kalau paling lemah, dia akan digendong. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Firman Tuhan yang berkata, dengarkanlah aku, hai orang-orang yang kudukung dari sejak kandungan. Saudara-saudara telah didukung oleh Allah dari sejak kandungan kita. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Itu dalam Yesaya 46 ayat 4. Yesus yang telah mendukung kita. Bukan saja dari sejak kita berada dalam rahim ibu kita. Ayat yang sama berkata, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Luar biasa. Allah bilang aku akan gendong kamu sampai masa pensiunmu, masa putih rambutmu juga. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Luar biasa. Allah bilang saya akan gendong kamu. Saya teringat kepada ayah saya. Dia ceritakan pengalamannya waktu dia berjalan bersama nenek saya di kampung di daerah Aiknau di sana, Pangaribuan. Mereka agak mendaki di tempat menuju ke rumah mereka, kurang lebih 2 kilo yang harus dijalani. Jadi ayah saya lihat sama nenek ini sudah capek. Umurnya sudah hampir 90 tahun nenek ini. Jadi ayah saya bilang, Bu, biarlah saya gendong ibu. Nggak usah nak, masih bisa. Enggak, saya lihat ibu sudah capek, dia bilang. Jadi ayah saya gendong ibunya 2 kilo, saudara. Saya tidak tahu siapa yang pernah menggendong ibunya di sini. Dia gendong. Dan pada waktu tiba di rumah, nenek saya ini bilang kepada ayah, nah, umurmu akan panjang. Ayah saya sekarang pada bulan Mei ini, bulan depan berumur 90 tahun. Bahkan saya katakan sama bapak, tunggu ya, kita sama-sama pensiun. Ya, doakanlah nak. Luar biasa berkat. Kalau kita hormat kepada orang tua, apalagi jadikan Yesus gembala kita, saudara. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ini dia akan digendong. Mungkin ini bayi, mungkin anak, mungkin sakit ini domba ini. Yang pasti gembala akan memeliharanya, menggendongnya. Dan dia akan berjalan di depan. Karena domba hanya mengikut siapa di depan. Bukan seperti cowboy. Cowboy itu di belakang. Dia pakai cemiti, ya. Dia campuk ini apa? Ya entah sapi entah apalah domba-domba di sana. Bukan begitu. Yesus gembala yang baik selalu ada di depan, menuntun akan domba-dombanya. Luar biasa pengalaman yang dilihat dan disaksikan oleh Daud ini. Di menuju padang yang hijau. Saudara, ada satu tempat di Palestina, memang padang rumput cukup luas di sana. Di satu tempat di sana ada padang rumput sekitar 7 kali 12 km. Luar biasa terus. Dan begitu mereka tiba di padang rumput ini, gembala yang baik tidak akan segera izinkan domba-dombanya makan. Dia akan bilang kepada domba-domba yang sudah capek jalan, tolong dulu ya, jangan dulu makan ya, karena saya mau periksa dulu makanan. Jadi domba-domba ini mereka akan nurut, saudara. Mereka istirahat, menantikan aba-aba dari gembala yang baik. Kemudian apa yang dilakukan oleh gembala? Dia mulai periksa, siapa tahu di antara pada rumput ini atau semak belukar ini ada ular yang siap menerkam domba-domba ini, dan dia harus singkirkan itu karena berbahaya. Atau mungkin ada seekor singa sudah siap mau menerkam akan domba-domba ini. Gembala yang baik akan mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan domba-domba ini.
bahkan mungkin juga beruang dalam hal ini, ya. Bahkan juga penjahat, saudara, yang mau mencuri domba, ya. Inilah dia. Seorang gembala yang baik akan memperhatikan kebutuhan, keselamatan dari domba-domba. Dan kalau sudah dia lihat semuanya aman, ya, batu-batu kalau ada dia balikan, siapa tahu juga ada di situ binatang yang berbahaya, ya. Sudah aman, baru dia kasih aba-aba supaya domba-domba itu mulai makan di padang rumput yang hijau. Oh saudara-saudara, sudah inilah yang Yesus lakukan kepada kita selama ini, ya. Berikan kita cukup makan, cukup minum, pakaian, apa saja yang kita perlukan. Gembala yang baik mengetahui betul akan keadaan domba-dombanya. Dia tahu kelemahan mereka. Itu sebabnya dalam ayat 2 Daud berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. My soul clings to the dust. Revive me according to your word. Having been born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. And now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. So many ways to experience the Bible. Kalau domba-domba ini sudah kenyang makan, tentu mereka ingin istirahat. Merasa santai mereka, saudara. Seperti yang kita lihat dalam gambar ini. Mereka rasa nyaman. Ada 4 perkara yang terjadi, yang harus terjadi bagi seekor domba kalau dia mau bisa relax, ya, bisa dia berbaring di atas padang rumput. Nomor 1 ialah perutnya harus kenyang. Karena kalau domba lapar, dia tidak mau berbaring. Dia dalam posisi berdiri terus. Ya. Ini yang terjadi. Saya teringat waktu saya jadi PR3 di kampus Unai beberapa waktu yang lalu. Ini saya lihat perhatikan mahasiswa ini, ya. Selesai belajar study period di malam hari, setelah lewat jam 9, setengah 10 sana, saya perhatikan di depan asrama boys itu di samping jalan raya itu di Parompong sana. Saya lihat ini mahasiswa berdiri di pagar di depan asrama. Lagi apa ini saya lihat? Rupanya lagi pesan mie goreng, ya, nasi goreng dan lain-lain. Waduh, kasihan. Memang itu domba-domba yang lapar. Tidak bisa tidur rupanya di malam hari karena udara dingin, saudara. Jadi saya mengerti juga memang domba-domba ini perlu apa? Perlu cukup makan, saudara. Itulah yang dirasakan oleh domba-domba ini. Domba-domba tidak bisa makan, tidak bisa tidur kalau perut keroncongan, saudara. Oh iya. Bukan itu saja, dia harus aman dan nyaman di sekitarnya, ya. Karena kalau dia rasa ada mara bahaya, dia tetap dalam posisi berdiri. Siapa tahu ada di sana beruang atau singa apa saja, ya. Siap untuk lari, saudara, menyelamatkan dirinya. Ketiga, domba itu kalau mau beristirahat, dia harus pastikan tidak ada gangguan. Ya, kadang-kadang di sana di Palestina itu ada nyamuk, ada lalat, saudara. Ini nyamuk menggigit, sakit juga banyak, ya. Tidak bisa tidur. Kadang-kadang saudara yang apa, datang kalau banyak nyamuk entah di mana itu, waduh, sulit kita tidur. Apalagi domba-domba ini sangat sensitif, ya. Lalat-lalat, ini juga lalat-lalat, ini berbahaya juga untuk domba-domba. Kadang-kadang mereka menetaskan telurnya, ulat-ulat membuat domba luka seperti ini. Dan kalau dia menderita, tidak bisa tidur, saudara, tidak bisa. Ini pengalaman daripada domba-domba. Demikian dengan anak-anak kita kalau sakit, bukan bayi kita. Kadang-kadang ibu ini tidak bisa tidur. Kalau bayinya menangis, mungkin demam dan lain sebagainya. Seorang gembala yang baik, bila perlu kurang tidur demi kenyamanan yang digembalakannya. Dan yang keempat, harus ada suasana tenang.
Kadang-kadang kita di rumah tangga, ya, mami, saya diganggu oleh kakak, ya, macam-macam lah ini di rumah kadang-kadang, ya. Demikian juga domba-domba ini semacam berteriak kepada gembalanya. Ini ada yang mendorong saya atau mau gigit saya, ya begitulah kadang-kadang. Ya. Jadi gembala harus cepat datang, ya, mengamankan semuanya supaya semua bisa tidur. Domba-domba memerlukan pengisian tangki emosi mereka. Jangan lupa binatang juga butuh kasih sayang, saudara. Jadi sementara biasanya domba-domba ini makan di padang rumput, kadang-kadang 1 atau 2 ekor domba akan datang kepada gembalanya. Lalu dia sudah hafal namanya. Mungkin seperti ini siapa? Si Whitey katakan, oh Whitey, saya sayang padamu. Ya. Gimana sudah kamu kenyang makan? Dan biasanya domba kalau mengerti bahasa itu dia akan tunduk. Terima kasih. Ya karena kan bisa ngomong kan, bisa bicara. Beginilah seorang gembala, perhatikan. Dia peluk-peluk, dia apa? Dia ya elus-elus. Ya sama seperti seorang ibu. Kalau bawa anaknya entah di mana, mungkin anaknya ini pergi main-main sebentar, ya. Tapi tidak lama ini anak akan kembali kepada ibunya. Untuk apa? Emosinya sudah kosong tadi, jadi dia perlu jamahan sentuhan ibunya. Jadi ibu yang mengerti, ibu yang gembala yang baik akan segera peluk anaknya. Oh sayang, bagaimana, senang kamu main-main? Nanti setelah sudah emosinya kenyang, dia pergi lagi main lagi. Begitulah, inilah domba-domba kita itu. Bahkan kadang-kadang gembala yang baik seperti Daud ini memainkan musik, memainkan, dia menyanyi di sana, meninabobokan domba-dombanya, ya. Sama seperti seorang ibu, dia meninabobokan bayinya, bukan? Ninabobokan, apa sih lagu itu, ya. Supaya cepat tidur bayi ini, bukan? Lalu dia akan cepat tidur. Ya. Itulah pengalaman Raja Daud pada waktu dia merasakan dia digembalakan oleh Tuhan. Tetapi domba ini juga adalah binatang yang sangat lemah, bahkan binatang yang paling dulu di atas dunia ini. Kenapa? Kalau dia terkejut, saudara, ya, dia langsung lompat, tidak tahu mau kemana dia lari. Ya, ini, ya. Contohnya, kalau ada kelinci lompat begitu, dia terus panik lalu lari. Nah, mau kemana dia lari? Tapi yang penting lari. Tidak pakai otak kadang-kadang. Mudah-mudahan kita juga tidak ada seperti itu, ya, langsung lari tanpa berpikir tidak. Tetapi gembala yang baik akan perhatikan inilah kelemahan domba-dombanya, saudara. Ya. Domba-domba ini mudah juga dibodoh-bodohin, saudara. Ya. Ditipu. Ya. Nah, di kota Los Angeles, satu kali mereka sedang berpikir bagaimana caranya membawa domba-domba ini ke lantai 2 tempat pembantaian. Jadi, akhirnya dapat akal. Ya. Digunakanlah seekor kambing, saudara. Jadi kambing ini dia lari ke atas, dan rupa-rupanya domba begitu melihat ada binatang di depannya lari, dia juga ikut lari. Ya, ikut-ikutan istilahnya. Ya. Lari mereka ke atas. Lalu begitu dia sampai domba-domba ini mulai naik ke atas, itu kambing segera turun, ya, untuk menuntun nanti gelombang yang berikut, ya. Dan biasanya dikasih hadiah adalah tembakau, saudara-saudara, seekor kambing yang berjasa menuntun kepada apa? Kepada tempat pembantaian seperti itu. Karena domba-domba ini segera akan dijual ke pasar untuk digunakan sebagai makanan. Domba-domba memang agak bodoh, tidak bisa berpikir. Kalau juga yang lain, kalau burung atau anjing kehilangan jejaknya, mereka bisa pulang, saudara. Ya. Mereka tahu pulang kembali, ya. Apakah ini anjing atau kucing, ya. Tidak perlu khawatir mereka akan kesasar, ya. Tetapi tidak dengan domba, saudara. Kalau domba hilang atau dia lari dari situ, dia tidak tahu pulang. Ini masalah. Tidak tahu pulang. Terus sesat dia. Dia hanya tahu mengempit. Ya, saya sudah hilang, tolong saya. Tapi tidak tahu mau pulang. Gimana cara? Inilah seekor domba, saudara. Oleh karena itu seorang gembala yang baik akan mencarinya.
mencari sampai dapat. Entah mungkin dia terjepit di semak belukar dan lain-lain. Dia harus diketemukan. Itu sebabnya dicatat di dalam Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Ini maksudnya orang banyak. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Oh, Yesus sangat berkasihan, berbelas kasihan kepada domba-dombanya yang tidak bergembala. Itu sebabnya Alkitab katakan Yesus mencari dombanya yang hilang. Walaupun di sana ada 100, ada 99, kalau satu yang hilang, dia harus carikan sampai dapat. Dan sering Alkitab membandingkan manusia seperti domba-domba yang lemah dan mudah tersesat. Sebagaimana diuraikan oleh Nabi Yesaya dalam pasal 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesus rela mati agar kita bisa selamat.